Halo, pernah nggak sih Anda datang ke acara gitu terus mau kenalan sama orang baru atau ngenalin teman, eee, rasanya kaku banget. Sering banget itu ya kan, kayak, "Waduh gimana nih mulainya?" Agak canggung gitu ya rasanya. Nah, iya. Makanya, di obrolan kita kali ini, kita mau coba bedah nih beberapa ide dari, bukunya Lael Loans, How to Talk to Anyone. Katanya sih ada cara biar kita bisa lebih luas, lebih mulus gitu pas kenalan, kayak tuan rumah yang paling jago deh. Betul. Dan ini bukan cuma soal basa-basi loh ya, atau sekedar tukar nama. Tujuannya lebih dalam, yaitu gimana caranya kita bisa bangun koneksi awal yang positif gitu, yang nyaman. Malah buku ini ngasih saran satu perubahan mindset yang cukup mendasar sih. Oh ya, gimana tuh? Jadi pas ketemu orang baru, coba deh bayangin dia itu kayak teman lama kita yang udah lama nggak ketemu. Itu teknik nomor 6 di buku itu. Hello old friend. Lama. Saya suka idenya. Fokusnya ke internal kita dulu. Tapi, gimana ya cara praktisnya? Apalagi kalau kita posisinya pengen ngenalin orang nih, atau malah kita yang butuh dikenalin. Kayak yang biasa dilakuin tuan rumah andal gitu. Nah, ini nyambung ke teknik lain yang dibahas juga. Namanya teknik hashtag 13. Who's that? Kedengarannya unik ya. Who's that? Gimana tuh kerjanya? Gini, caranya lumayan cerdas. Misalnya Anda lagi di pesta atau acara, terus ada nih satu orang yang Anda pengen banget kenalan. Ada dua cara utama. Pertama, ya paling gampang, minta tolong aja ke tuan rumah buat ngenalin Anda. Oh, langsung todong tuan rumahnya aja gitu? Ya, biasanya mereka nggak keberatan kok, malah seneng bisa nyambungin tamu. Nah, cara kedua, kalau misalnya tuan rumahnya lagi sibuk banget nih, Anda bisa tanya sedikit info aja ke tuan rumah soal si target ini. Info kayak gimana tuh? Ya, mungkin kerjaannya apa atau hobinya apa gitu, sedikit aja. Oke. Terus, Nah, info sedikit itu jadi amunisi buat Anda. Jadi pas Anda nyamperin sendiri, udah ada bahan buat buka obrolan. Misalnya, permisi, tadi Mbak Susan, tuan rumah, sempat cerita kalau Anda baru pulang dari Jepang ya? Wah, saya juga pengen banget ke sana. Gitu. jadi kayak minta contekan dikit ya ke tuan rumah, biar pas nyamperin nggak kosong banget gitu ya. Nah, persis. Jadi ada alasan yang pas buat mulai ngobrol, nggak terkesan maksa atau aneh. Masuk akal. Jadi kita manfaatin posisi tuan rumah, ya minimal sebagai bank informasi lah, buat mecahin kebekuan. Keren juga idenya, tepat sekali. Dan ini ada kaitannya juga loh sama cara berpikir politisi pas lagi datang ke acara. Di buku itu disebut juga. Oh ya, politisi gimana tuh hubungannya? Ada bagian teknik hashtag 71 kalau nggak salah, yang ngebahas pentingnya kita ngerti tujuan si tuan rumah ngadain acara itu sebenarnya apa. Maksudnya gimana tuh? Tujuannya kan biasanya ya kumpul-kumpul aja. Ya, di permukaan mungkin gitu. Tapi seringkali ada tujuan lain kan? Networking, ngenalin produk baru, ngerayain sesuatu. Nah, kalau kita paham konteks acaranya, perkenalan yang kita lakukan atau kita minta jadi lebih strategis. Bukan sekedar, hai kenalan dong, tapi lebih bermakna, lebih nyambung sama misi acara itu. Oh, oke oke. Jadi kita nggak asal kenalan aja, tapi mikirin juga ini nyambung nggak ya sama tujuan acaranya? Betul. Jadi kita seolah-olah jadi, ya kayak perpanjangan tangan tuan rumah yang baik gitu. Membantu tujuan mereka juga tercapai lewat koneksi yang kita buat. Wah, jadi ini bukan cuma soal ngomongnya gimana ya, tapi lebih ke kita ngambil peran dan pola pikir kayak tuan rumah itu sendiri. Proaktif, punya tujuan jelas, bikin orang nyambung dan nyaman. Nah, Anda dapat banget intinya. Ini sebenarnya nunjukin kecerdasan sosial kita. Kemampuan buat ya itu tadi, baca situasi, ngerti dinamikanya, terus bertindak buat bikin interaksi jadi positif. Hmm, Dan, jadi tuan rumah yang baik itu nggak cuma soal aktif ngenalin orang loh. Ada satu lagi nih yang menarik banget. apa tuh? Di teknik hashtag 78, penulisnya nyebutin soal kemampuan buat mengabaikan kesalahan kecil. Namanya overlooking bloopers. Mengabaikan kesalahan kecil. Maksudnya gimana? Contohnya deh. Ya, misalnya nih, ada tamu yang nggak sengaja numpain minumannya, atau salah sebut nama, atau pas ngomong kedengeran agak grogi, salah ngomong dikit. Oke. Terus, tuan rumah yang baik, atau ya komunikator yang jago pada umumnya, itu biasanya nggak akan ngebahas itu. Nggak diperbesar gitu masalahnya. Oh,
Jadi didiamin aja gitu ya? Bukan didiamin pasif ya, tapi lebih ke nggak ngasih reaksi negatif atau bikin orangnya jadi makin nggak enak. Malah mungkin dialihkan dengan halus. Intinya, mereka bikin orang lain ngerasa aman, nggak dihakimi kalau bikin salah-salah kecil. Wah, ini dalam juga ya. Jadi kemampuan buat gak lihat kesalahan kecil itu malah penting. Banget. Justru itu yang bisa bikin suasana nyaman, hubungan jadi lebih kuat, orang jadi nggak takut buat jadi diri sendiri kan. Ini nyambung lagi ke awal tadi, soal Hello Old Friend. Menciptakan atmosfer yang hangat, itu ya termasuk bisa menerima ketidaksempurnaan kecil orang lain. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin ya, apa ya, mungkin pas nanti Anda ada di situasi sosial lagi, coba ingat-ingat pola pikir tuan rumah ini ya, bisa pakai teknik Huzat buat mulai kenalan, coba pahami juga tujuan acaranya apa, dan kalau bisa ya proaktif aja bantu orang lain buat saling terhubung. Betul. Dan satu lagi nih, pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Soal teknik hashtag 78 tadi, mengabaikan kesalahan kecil. Mungkin ya, salah satu kunci jadi komunikator hebat yang disukai orang itu bukan cuma soal selalu bisa ngomong hal yang benar atau keren, tapi justru punya, apa ya, kemurahan hati buat nggak terlalu mempermasalahkan pas orang lain bikin kesalahan-kesalahan kecil. Gimana kalau kita semua bisa coba sedikit lebih sering nggak ngelihat hal-hal kayak gitu dalam interaksi sehari-hari? Mungkin suasana bisa lebih enak ya. Hmm, pemikiran yang menarik banget buat direnungkan. Oke deh, itu tadi pembahasan kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang bisa Anda ambil ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.